Baru-baru ini, data dari website resmi Open Society Foundations, lembaga filantropi milik miliarder George Soros, mencatat sejumlah organisasi di Indonesia menerima kucuran dana asing. Nilainya tidak main-main. Kurawal Foundations menerima lebih dari 56 miliar rupiah di tahun 2023 saja. Yayasan Celias Pencerah Bangsa 35 miliar rupiah di tahun 2024. PT Infomedia Digital yang kita kenal sebagai Tempo menerima lebih dari 11 miliar rupiah antara 2020 hingga 2023. Dan masih banyak lembaga-lembaga lain. Semua ada dalam daftar. Dan ini bukan bocoran rahasia. Ini tercatat resmi di website Open Society Foundations. Sekarang kita perlu bertanya dengan kepala dingin. Apakah menerima dana asing itu otomatis salah? Tentu tidak. Tidak semua bantuan asing itu salah. Banyak LSM yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Tapi ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Apakah agenda yang mereka perjuangkan benar-benar untuk rakyat Indonesia? Atau hanya untuk kepentingan si pemberi dana? Ketika sebuah lembaga media menerima puluhan miliar dari luar negeri, apakah pemberitaannya masih independen? Ketika lembaga riset dibiayai asing, apakah rekomendasinya bebas dari tekanan? Ketika organisasi masyarakat sipil bergantung pada dana luar negeri, apakah suara yang mereka perjuangkan benar-benar suara rakyat? Ini bukan sebuah tuduhan. Ini adalah pertanyaan yang wajib kita ajukan. Indonesia sebenarnya sudah punya aturan soal ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008, setiap ormas dan LSM wajib melaporkan penerimaan dana asing kepada publik paling lambat 14 hari setelah dana masuk. Aturan ini juga menegaskan bahwa dana asing itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan intelijen, pencucian uang, terorisme, atau separatisme. Lalu, Undang-Undang Ormas mengatur bahwa LSM bisa dibubarkan jika terbukti menerima dana asing tanpa sepengetahuan pemerintah. Kedengarannya ketat, tapi di lapangan perlu dipertanyakan. Kementerian Dalam Negeri dan PPATK terkesan saling lempar tanggung jawab soal pengawasan ini. Mekanisme audit tidak jelas dan banyak yang lolos tanpa pertanggungjawaban. Pemerintah sendiri pernah menegaskan ormas asing yang masuk ke Indonesia berpotensi menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Tapi kemudian apakah peringatan itu diikuti dengan tindakan nyata? Itulah yang harus kita kawal bersama. Kita hidup di era di mana informasi adalah senjata. Siapa yang mengontrol narasi, dia yang mengontrol cara kita berpikir, cara kita memilih, cara kita memandang negara kita sendiri. Dana asing yang mengalir deras ke media, lembaga riset, dan organisasi masyarakat sipil bukan sekedar soal uang. Ini soal siapa yang akhirnya menulis cerita tentang Indonesia. Maka ada 5 hal yang harus kita perjuangkan bersama. Yang pertama, dana asing harus transparan. Publik berhak tahu. Aliran dana wajib diawasi ketat, bukan sekedar aturan di atas kertas. Kepentingan luar tidak boleh mengendalikan opini publik. Kedaulatan bangsa bukan hanya soal wilayah, tapi juga soal berpikir dan narasi. Kita sebagai rakyat punya hak tahu dari mana sumber pendanaan lembaga yang mengklaim berjuang atas nama bangsa kita. Ini bukanlah soal curiga kepada semua orang. Ini soal kritis dan waspada. Karena bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang tidak membiarkan orang lain menulis takdirnya. Jaga narasi dan jaga bangsa. Terima kasih.